Perkenalkan, nama saya Farel Azami dengan NIM 14076250069. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang IHK atau Indeks Harga Konsumen. Jadi IHK itu apa sih? IHK sendiri adalah alat ukur yang menunjukkan perubahan harga rata-rata dari barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya ketika harga beras, harga bensin, atau harga baju naik, IHK ini akan mencatatnya. Lalu IHK ini sering disebut juga sebagai cermin inflasi karena inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Kalau IHK naik 5% dalam setahun, artinya harga-harga konsumen secara keseluruhan juga ikut meningkat 5%. Sekarang bagaimana IHK itu dihitung? Jadi prosesnya dilakukan oleh lembaga seperti BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia. Mereka mengumpulkan data harga dari ribuan produk di 82 kota, termasuk makanan pokok seperti beras dan telur, lalu transportasi seperti bensin, hingga layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap barangnya diberi bobot berdasarkan seberapa besar pengeluaran rumah tangga itu. Misalnya makanan mendapat bobot lebih besar. Kenapa? Karena kita itu kan makan setiap hari gitu. Lalu apa sih pentingnya IHK itu? Jadi IHK ini bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan IHK ini untuk menentukan kebijakan penting seperti suku bunga, subsidi, dan target inflasi bagaimana ke depannya. Lalu pelaku usaha juga memanfaatkan data IHK untuk memperkirakan biaya produksi atau menentukan harga jual. Bahkan di tingkat individu pun memahami IHK juga dapat membantu kita merencanakan keuangan karena kita bisa mengantisipasi perubahan harga kebutuhan pokok. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diana Deswifasari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya hidup. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi apa itu biaya hidup. Nah, biaya hidup itu mengacu pada uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari kita, seperti makanan, pajak, perumahan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, hal ini itu juga bisa kita gunakan dengan perhitungan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Nah, untuk IHK ini juga kita bisa gunakan untuk menjumlahkan atau menghitung jumlah inflasi secara tingkat nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung biaya hidup secara makro atau menggunakan perhitungan indeks harga konsumen atau IHK. Jadi pertama-tama kita harus menentukan barang yang mau kita hitung. Nah, di sini saya akan mengambil contoh makanan. Contoh makanannya itu adalah 4 potong ayam bakar dan 2 potong burger. Nah, yang kedua itu kita harus cari tahu harga barangnya di setiap tahun. Nah, untuk ayam ini di setiap tahunnya itu di sini saya akan mengambil tahun 2020 yang dimana harga ayam itu adalah 15.000 dikali 4 potong yaitu 4 ditambah harga burgernya itu 20.000 di tahun 2020 dikali 2 yaitu sama dengan 100. Lalu selanjutnya itu kita buat lagi yang dimana harga ayam di tahun 2021 adalah 20.000 dikali 4 potong ayam bakar ditambah burgernya itu 25.000, jadi naik harganya dikali 2 potong burger yaitu 130.000. Lalu selanjutnya itu kita harus menghitung atau menentukan IHK-nya. Nah, dengan rumus IHK sama dengan PN per PO dikali 100 yang dimana PN ini adalah jumlah harga tertentu. Nah, kalau PO ini jumlah harga dasarnya. Nah, di sini saya akan ambil tahun dasarnya itu 2019 dengan IHK-nya itu 100. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja yang dimana IHK 2020-nya itu sama dengan 100.000 per 70.000 nih, 100.000. Nah, selanjutnya itu kita kali 100
sama dengan 142,9. Nah, lalu selanjutnya itu IHK 2021-nya yaitu 130, ini 130 per 70.000 dikali 100 sama dengan 185 per 7. Nah, selanjutnya itu kita menghitung laju inflasinya. Nah, rumusnya itu inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurang IHK tahun sebelumnya per IHK tahun sebelumnya juga dikali 100%. Nah, di sini inflasi 2021 itu adalah IHK tahun ini itu kan 185,7 dikurang 142,9 per 142,9 dikali 100%, yang dimana hasilnya itu jadi 29 per 95%. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya adalah produksi dan pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Hawa dan April. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Jadi produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dari periode ke periode berikutnya. Hubungan antara keduanya itu adalah produksi yang meningkat secara signifikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada peningkatan jumlah dan nilai produksi barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor seperti modal, sumber daya manusia, teknologi, dan investasi itu tuh sangat mempengaruhi produktivitas produksi yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Perkenalkan, nama saya Priyani Setiawan dengan NIM 140762514. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi produksi dan pertumbuhan ekonomi pada bagian contoh nyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari bagaimana aktivitas produksi di berbagai sektor makin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya di sektor pertanian, produksi padi dan buah-buahan makin naik karena penggunaan teknologi seperti traktor modern dan sistem irigasi yang lebih baik. Selain itu, di sektor manufaktur, Indonesia semakin banyak memproduksi barang seperti sepatu, pakaian, elektronik, dan makanan olahan yang kini bukan hanya dipakai di dalam negeri saja, tapi juga diekspor ke luar negeri. Nah, di sektor jasa, perkembangan ekonomi itu terlihat dari makin namanya aktivitas digital. Contohnya, banyak UMKM sekarang yang jualan lewat marketplace dan sosial media, sehingga pendapatan mereka itu ikut naik. Lalu juga di pariwisata juga ikut berkontribusi tempat seperti Bali dan Labuan Bajo yang membawa banyak wisatawan asing yang akhirnya menambah pemasukan negara. Semua peningkatan produksi ini bikin lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya sederhana. Ketika produksi barang dan jasa naik, masyarakat makin aktif berusaha dan hasilnya membuat roda ekonomi bergerak lebih cepat. Selanjutnya adalah materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Harina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arina Eskaturisah Soliha dengan NIM 14076257071. Sebelum mulai, kalian tahu gak sih apa saja hal yang sebenarnya membuat ekonomi sebuah negara bisa tumbuh? Atau pernah bertanya-tanya faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika suatu negara mampu meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam proses ini. Pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu kekayaan alam yang dimiliki suatu negara. Lalu ada sumber daya manusia yang bukan hanya jumlah penduduk, tetapi kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh modal, seperti mesin, alat produksi, dan infrastruktur. Semakin lengkap dan modern modal yang digunakan, semakin besar kapasitas produksi suatu negara. Nah, selain itu, konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor juga menjadi pendorong
pemeran utama pertumbuhan ekonomi karena ketiganya meningkatkan perputaran uang dan aktivitas ekonomi. Faktor non-ekonomi juga mempengaruhi seperti kebijakan pemerintah, inflasi, stabilitas politik, serta nilai sosial budaya masyarakat. Kalau semua faktor ini berjalan dengan baik dan saling mendukung, pertumbuhan ekonomi akan naik. Tetapi kalau ada satu faktor yang bermasalah, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut melambat. Semua faktor tersebut harus berjalan seimbang agar ekonomi negara dapat berkembang secara optimal. Setelah ini, materi akan dilanjutkan oleh Dewi yang akan membahas dampak gaya hidup terhadap produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 1407625148. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh gaya hidup terhadap produksi. Jadi, hal yang paling dekat dengan kita adalah fast fashion, di mana banyak masyarakat, terutama Gen Z, itu mengikuti tren dan membeli baju dengan harga yang murah agar bisa kelihatan update. Nah, hal tersebut dapat membuat perusahaan fast fashion itu memproduksi banyak barang yang semakin cepat. Jadi semakin konsumtif gaya hidup seseorang, maka semakin besar tekanan produksi yang terjadi. Nah, produksi secara terus-menerus ini dapat berdampak pada lingkungan, di mana industri tekstil itu sudah menyumbang 10% emisi karbon dunia. Selain itu juga ratusan juta pohon itu ditebang setiap tahunnya. Dan sekarang ada 92 juta ton sampah pakaian yang menumpuk di TPA. Dan ada juga pakaian yang berbahan polyester itu yang sulit terurai. Nah, selain dari berdampak pada lingkungan, berdampak juga pada sosial, di mana banyak pekerja tekstil yang masih mendapatkan upah yang rendah dan kerja dalam kondisi yang kurang layak. Nah, untuk mengurangi dampaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama itu dari sisi perusahaan, di mana perusahaan itu mulai fokus bikin produk yang lebih berkualitas dan tahan lama sehingga tidak memproduksi secara terus-menerus. Nah, kita sebagai konsumen, kita juga harus bisa bijak dalam berbelanja dan membeli baju dengan bahan yang berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum akan membahas warahmatullahi tentang wabarakatuh. pengaruh gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alisa Amira Jahra dari kelas PIPSC, kelompok 2 ekonomi dengan NIM 14076250029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi yang berjudul dampak gaya hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, mari kita langsung masuk ke penjelasan. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kesehariannya, termasuk bagaimana yang memilih pakaian, makanan, hiburan, dan cara membelanjakan uang. Dalam ekonomi, gaya hidup sangat berpengaruh karena menentukan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa, yang biasanya diukur lewat kenaikan PDB atau pendapatan domestik bruto. Gaya hidup memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat aktif berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa otomatis meningkat. Nah, sehingga produksi pun ikut naik. Hal ini mendorong perusahaan berkembang dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, gaya hidup yang modern juga melahirkan inovasi. Misalnya, muncullah industri seperti makanan sehat, pariwisata, gym, hingga layanan digital. Nah, semua ini tuh memberi sumbangan besar terhadap ekonomi dan membantu UMKM serta sektor jasa agar tumbuh lebih cepat. Namun, ada juga dampak negatifnya nih. Gaya hidup yang terlalu konsumtif bisa membuat seseorang boros dan membelanjakan uang untuk hal yang tidak produktif. Jika masyarakat banyak berutang dan mengikuti tren, pada akhirnya konsumsi mereka bisa menurun dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup yang mewah juga bisa memperlebar kesenjangan sosial karena hanya sebagian kelompok yang mampu mengikutinya. Selain itu,
produksi massal untuk memenuhi tren seperti fast fashion bisa menciptakan limbah dan beban lingkungan yang dalam jangka panjang dapat merugikan ekonomi. Ketergantungan pada barang impor juga dapat melemahkan neraca perdagangan negara. Kesimpulannya, gaya hidup memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dampaknya akan lebih baik jika masyarakat dapat menerapkan gaya hidup yang seimbang nih, konsumsi yang bijak, mendukung produk lokal, dan memilih pilihan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam jangka waktu yang panjang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai materi dampak variabel ekonomi terhadap inflasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Raivan dengan NIM 1407625156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh variabel ekonomi terhadap inflasi. Inflasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang saling terkait. Variabel-variabel ini dapat mendorong kenaikan harga secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, beberapa variabel ekonomi yang paling berpengaruh terhadap inflasi adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi meningkat dan permintaan agregat bertambah, konsumsi masyarakat biasanya ikut naik. Jika kenaikan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kapasitas produksi yang memadai, maka terjadilah inflasi permintaan. Pengaruhnya, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat mendorong kenaikan harga karena tingginya daya beli. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang melonggarkan likuiditas dan menambah jumlah uang beredar dapat memicu inflasi. Hal ini sesuai dengan teori kuantitas uang, semakin banyak uang beredar tanpa peningkatan produksi, harga barang cenderung naik. Pengaruhnya, jumlah uang beredar yang berlebihan menyebabkan inflasi moneter. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga berperan mengendalikan konsumsi dan investasi. Jika bunga merendah, mendorong masyarakat untuk meminjam dan membelanjakan uang lebih banyak, sehingga meningkatkan permintaan dan tekanan inflasi. Suku bunga tinggi biasanya menekan inflasi karena masyarakat lebih memilih menabung daripada konsumsi. Yang keempat, nilai tukar. Pelemahan nilai tukar uang membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Negara yang banyak menggunakan bahan baku impor akan mengalami kenaikan biaya produksi, kemudian mendorong inflasi biaya. Pengaruhnya, depresiasi rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan harga barang impor dan memicu kenaikan harga di pasar domestik. Yang kelima, upah tenaga kerja. Kenaikan upah yang tidak disertai peningkatan produktivitas sering meningkatkan biaya produksi. Perusahaan biasanya menyalurkan peningkatan biaya tersebut kepada konsumsi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safir Arda dengan NIM 1407625146. Di video kali ini saya akan membahas materi ekonomi yang sering banget kita rasain tanpa sadar. Kira-kira apa sih? Yaitu nilai uang. Nilai uang itu sebenarnya apa sih? Jadi nilai uang itu adalah kekuatan uang untuk membeli barang dan jasa. Bukan cuma angka yang tertulis di dalam kertas aja, tapi lebih ke uang ini bisa dipakai untuk membeli apa aja sih. Contohnya nih, yang relate banget dalam kehidupan sehari-hari kita, itu dulu 10.000 bisa ngebeli nasi Padang secara lengkap, tapi kalau sekarang 10.000 cuma bisa dapat gorengan atau air mineral aja ya. Nah, kalau kayak gitu berarti nilai uangnya turun. Kenapa bisa turun? Karena biasanya itu terjadi, kalau dalam istilah ekonomi itu inflasi, di mana harga-harga itu makin naik. Oke, jadi sekarang ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu ada 3.
Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, nilai intrinsik. Dan yang ketiga, nilai real. Nilai nominal ini yang tertulis langsung di kertasnya. Misalnya Rp20.000, ya nilai nominalnya 20.000. Nilai intrinsik ini bahan yang dipakai untuk membuat mata uang logam. Misalnya Rp1.000, mungkin bahannya itu nggak sampai Rp1.000. Nilai real ini daya beli yang sebenarnya dari uang. Misalnya kalau harga naik, nilai real turun. Kalau harga turun, nilai real naik. Cukup sekian penjelasan materi tentang pengertian dan jenis nilai uang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, ada materi tentang faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai uang. Perkenalkan, nama saya Windia Prasetya dengan NIM 14076251110. Kali ini saya akan menjelaskan faktor pengaruh nilai tukar uang. Nah, faktor yang akan saya jelaskan lebih dahulu adalah faktor yang menguatkan nilai tukar uang. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor kondisi keuangan dan ekonomi. Yang kedua ada faktor non-ekonomi dan politik. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan kondisi keuangan dan ekonomi, seperti kenaikan suku bunga, surplus neraca pembayaran, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan peningkatan cadangan devisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi non-ekonomi dan politik. Itu seperti stabilitas politik dan keamanan yang tinggi, kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, dan sentimen pasar yang positif. Nah, untuk faktor yang melemahkan nilai tukar uang itu akan saya bagi dua juga. Yang pertama ada kondisi keuangan dan ekonomi, dan kedua ada kondisi non-ekonomi dan politik. Seperti yang tadi ya, saya akan menjelaskan kondisi keuangan dan ekonomi dulu. Ini seperti penurunan suku bunga, defisit neraca pembayaran, tingkat inflasi yang tinggi, resesi atau perlambatan ekonomi, dan peningkatan jumlah uang yang beredar. Kita lihat-lihat, ini tuh seperti kebalikannya, peningkatan ya. Untuk kondisi non-ekonomi dan politik itu kebalikannya sama seperti tadi, itu ketidakstabilan politik, krisis atau konflik, spekulasi negatif, dan kenaikan harga komoditas global. Nah, sekian nih penjelasan materi tentang pengaruh nilai tukar uang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi suku bunga nominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ramadhani, NIM saya 14076251147. Di sini saya akan menjelaskan suku bunga nominal. Itu suku bunga nominal itu angka bunga yang terlihat. Jadi itu dia belum memperhitungkan inflasinya. Kayak bersifat permukaan, bukan nilai sesungguhnya. Jadi tuh suku bunga nominal itu biasanya kita lihat tuh pas ada iklan pertama kali, iklan bank atau brosur pinjaman. Angka ini tingkat bunga yang dituliskan secara langsung tanpa mempertimbangkan apakah nilai uang berubah akibat inflasi. Jadi bisa dibilang suku bunga nominal hanyalah angka mentah. Jadi tuh suku bunga nominal tuh belum angka yang sesungguhnya, jadi kayak masih mentah. Contohnya nih, kayak suku bunga nominal tuh merasa kalau kita tuh dapat keuntungan banyak dari bank gitu. Padahal kalau sebenarnya tuh misalnya kalau inflasinya 5%, itu kita sebenarnya nggak dapat inflasi 5% beneran. Bisa jadi cuma 3%. Sebaliknya, kalau meminjam uang, suku bunga nominal bisa kelihatan kecil, tapi jika inflasi
rendah, biaya pinjaman yang kamu tanggung sebenarnya cukup besar gitu. Jadi suku bunga nominal itu angka bunga yang terlihat tidak memperhitungkan inflasi sama bersifat permukaan, bukan nilai sesungguhnya. Jadi itu suku bunga nominal itu masih dibilang mentah dan belum kelihatan keasliannya gitu. Oke. Mungkin cukup itu aja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu suku bunga real. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Jelanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga real. Apa sih itu bunga real? Nah, bunga real itu kan tingkat bunga yang sudah dikurangi pengaruh inflasi. Jadi bunga real menunjukkan keuntungan nyata yang kita dapat setelah memperhitungkan naiknya harga inflasi. Dengan kata lain, bunga real mempertahankan nilai uang yang sebenarnya bukan hanya angka di kertas. Nah, mengapa harus ada bunga real? Nah ya, karena tuh inflasi membuat nilai untuk menurun. Kalau bunga yang kita dapat tuh dari tabungan, terus habis itu investasi, nah itu kan lebih kecil dari inflasi. Nah, maka uang kita kan sebenarnya tidak bertambah nilai, malah turun daya membeli gitu loh. Nah, kalau rumusannya itu kayak apa ya? Misal bunga real sama dengan bunga nominal terus dikurang inflasi. Nah, itu kan ada dua nih. Apa sih itu bunga nominal sama inflasi? Nah, kalau bunga nominal itu kayak bunga yang tertulis dari bank atau investasi. Nah, kalau inflasi itu kenaikan harga-harga. Contoh, misal kita nabung di bank, terus dengan tabungan 8% per tahun. Nah, inflasi tahun itu kan kayak 5%. Misal bunga real sama dengan 8% dikurang 5% kan itu berarti sama dengan 3%. Nah, maka itu berarti artinya tuh uang kita bertambah nilai secara nyata hanya 3%, bukan 8%. Nah, terus kalau bunga real itu kan bisa negatif kan. Nah, kalau jika inflasi lebih tinggi dari bunga nominal. Nah, kalau ada contohnya tuh ada dua. Nah, bunga tabungan itu kan 4%. Nah, inflasi itu kan 7%. Ya, sama yang tadi aku bilang, dikurang tuh sama dengan gitu kan. Nah, kalau ini beda. Bunga real itu tuh kayak sama dengan 4%, terus dikurang 7%, berarti itu sama dengan min 3% kan. Nah, meskipun saldo kita kan kayak naik, dayanya beli uang turun gitu jadi 3%. Nah, gitu sih kalau menurut aku dan pendapat aku gitu. Oke, kesimpulannya itu tuh kayak kesimpulannya tuh ada bunga real menggambarkan keuntungan. Sebenarnya setelah memperhitungkan inflasi. Nah, yang kedua berguna untuk menilai apakah tabungan deposit atau investasi benar-benar menguntungkan gitu loh. Nah, yang ketiga adalah bunga real sama dengan bunga nominal dikurang inflasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. See you.